Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat kesempatan hidup yang diberikan sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersyukur bila mendapat rahmatnya. Sebesar apapun rahmat itu. Dan bersabar bila kita diuji. Limpahan rahmat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan bagaimana baik dan manisnya ajaran Islam tersebut. Para pendengar yang dimuliakan, seorang muslim yang baik tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Maka kezaliman dan penganiayaan tidak akan muncul dari seorang muslim kepada siapapun. Dan ia juga tidak mau menerima kezaliman dari siapapun. Sebab kezaliman dengan berbagai jenisnya itu adalah tidak disukai oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tazlimu wa la tuzlamun. Kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 19. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang keras. Para pendengar yang budiman, saking tidak sukanya Allah pada orang yang zalim, banyak sekali firman Allah yang telah dipaparkan dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ittaquz zulma wa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu penyebab kegelapan di hari kiamat. Dan sabda Rasulullah lagi, barang siapa yang menganiaya atau mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka Allah akan mengalungkannya 7 lapis bumi. Subhanallah. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap zalim, apalagi mengambil hak orang lain. Kemudian Rasul sabda, Inna Allah la yumli lizzalimin wa iza akhazahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Kemudian jika dia menghukumnya, maka ia tidak akan bisa mengelak darinya. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ahadzu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna ahazahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Para pendengar yang beriman, kemudian ada 3 macam bentuk kezaliman. Pertama, kezaliman hamba kepada Rabb-Nya. Yang pada akhirnya bukan menzalimi Tuhannya, akan tetapi kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kufur kepadanya. Allah berfirman, wal kafiruna wa humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Juga berupa kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua, kezaliman hamba kepada sesama hamba dan makhluk Allah lainnya, yaitu dengan mengganggu kehormatan, baik fisik ataupun harta, tanpa alasan yang benar. Nabi SAW bersabda, barang siapa pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan atau selainnya, maka hendaknya ia meminta kehalalan darinya hari ini sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat dinar maupun dirham. Jika ia memiliki amal yang baik, akan diambil seukuran kezalimannya, dan jika tidak mempunyai kebaikan, maka akan diambil keburukan saudaranya lalu dipikulkan kepadanya. Masya Allah. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga adalah kezaliman hamba kepada dirinya sendiri, berupa merusak diri dan melumurinya dengan pengaruh berbagai dosa dan kejahatan, keburukan dari kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamu walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Para pendengar yang beriman, pelaku dosa besar dan kekejian pada hakikatnya menganiaya diri sendiri karena menjerumuskannya kepada akibat-akibat yang buruk dan kegelapan, sehingga pelakunya menjadi orang yang dilaknat Allah dan jauh darinya. Para pendengar, berikutnya iri hati. Seorang muslim tidak mendengki, karena dengki bukanlah akhlak seorang muslim dan bukan pula sifatnya. Selagi ia mencintai kebaikan untuk masyarakat umum dan lebih mengutamakannya daripada untuk dirinya sendiri. Sebab kedengkian menghilangkan dua akhlak yang mulia itu, yaitu cinta, kebaikan, dan itsar, mendahulukan orang lain. Seorang mukmin tidak suka mendengki, bahkan membencinya, karena iri dengki adalah menentang pembagian Allah akan karunia-Nya kepada para makhluknya. Allah berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-Nya? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian dua macam iri dan dengki. Pertama, seorang mengharapkan hilangnya nikmat harta, ilmu, kehormatan, kedudukan, ataupun lainnya dari orang lain agar pindah kepadanya. Kedua, yang lebih jeleknya yaitu mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain meskipun tidak pindah kepada dirinya dan ia tidak mendapat bagian apapun darinya. Sedangkan al-istibad bukan termasuk hasad, iri, karena ia hanya menginginkan memperoleh nikmat seperti kenikmatan orang lain berupa ilmu, harta, maupun kenyamanan lainnya tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Rasulullah bersabda, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Pertama, orang yang dianugerahi Allah harta, kemudian dia membelanjakannya di jalan Allah, kemudian mengalahkan perasaan kikir, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Para pendengar, kedengkian dengan dua jenisnya itu adalah haram secara mutlak. Maka seorang tidak dihalalkan mendengki kepada seorang pun. Karena Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 109 Allah berfirman, hasadam min indi anfusikum, karena dengki yang timbul dari mereka sendiri. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Furqan ayat 5. Para pendengar, celaan Allah terhadap akhlak yang tercela ini menentukan hukum haramnya dan larangannya dari berbuat demikian. Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling iri, saling bermusuhan, dan saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu iri dengki, karena sesungguhnya iri dan dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau rumput kering. Para pendengar yang budiman, jika terlintas di pikiran seorang muslim atau di pikiran kita untuk mendengki sesuai waktu manusianya dan tidak dijaminnya ia dari berbuat kesalahan, maka haruslah berusaha menolak pikiran dengki itu dari dirinya dan harus membencinya sehingga hasad tidak menjadi hasrat baginya. Jangan sampai ia berkata dengan menurutinya atau bertindak dengan hasad itu sehingga akan menimbulkan kehancuran. Jika ada sesuatu yang membuatnya kagum, hendaklah mengatakan Masya Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dengan cara ini, maka iri dengki tidak akan berpengaruh pada diri kita. Kemudian tentang menipu. Seorang muslim senantiasa tunduk kepada Allah dengan tulus berbuat baik kepada setiap orang Islam dan hidup di atas kebaikan. Maka ia tidak boleh menipu seorang pun, melanggar janji maupun mengkhianati, karena menipu, berkhianat, melanggar janji adalah sifat tercela dan keji bagi seseorang. Sedangkan kekejian bukanlah akhlak seorang muslim, bukan pula menjadi sifatnya di dalam kondisi apapun, karena kesucian jiwanya yang dihasilkan dari iman dan amal soleh sangat bertentangan dengan akhlak tercela itu yang betul-betul
selalu mengundang kejahatan dan tidak ada kebaikannya, sedangkan seorang muslim senantiasa dekat dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Akhlak menipu yang tercela itu banyak bentuknya. Pertama, menghiasi perbuatan yang buruk atau perbuatan jahat atau perbuatan yang rusak agar saudaranya terjerumus ke dalam kerusakan itu. Kedua, memperlihatkan bagian luar sesuatu yang bagus dan baik dengan menyembunyikan bagian dalamnya yang buruk dan rusak. Ketiga, menampakkan apa yang menyelisihi maksud hatinya, merahasiakannya untuk menipu, memperdaya, dan mengelabui orang lain. Keempat, sengaja merusak harta orang lain atau istrinya, anaknya, pembantunya, kawannya dengan memfitnah atau mengadu domba. Kelima, berjanji menjaga seseorang atau harta atau rahasia namun mengkhianatinya. Para pendengar yang beriman, sedangkan seorang muslim dalam menjauhi akhlak ini, menipu, melanggar janji maupun khianat adalah demi ia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian dalam surah Al-Fat ayat 10 Allah berfirman, "Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi." Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat itu ia melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, empat sifat yang jika ada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang yang munafik sejati. Sedang yang memiliki salah satunya, maka ia menyandang satu sifat munafik sampai ia meninggalkannya. Jika dipercaya, dia berkhianat. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika memusuhi, dia berbuat fajir. Para pendengar yang budiman, semoga dengan sedikit berbagi ilmu pada hari ini kita dapat menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, terutama sifat-sifat menipu, melanggar janji maupun khianat. Sebagai seorang muslim yang beriman, semoga kita dijauhi dari sifat-sifat demikian dan meningkatkan sifat-sifat yang baik yang Allah ridho dengannya, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.